Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa RQA TV yang berbahagia, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana keistimewaan Al-Qur'an ya, atau insight Al-Qur'an, menerangkan tentang kualitas orang-orang yang bertakwa berbanding kualitas orang-orang yang beriman. Begitupun berbanding dengan orang-orang yang berdosa atau orang-orang kafir sekalipun. Nah, untuk itu Al-Qur'an menerangkan, ya, saya hadirkan di sini matematika takwa, bagaimana kita harus terus mengejar kualitas takwa seperti yang dipesankan oleh para khatib setiap hari Jumat. Ya, ittaqullah, bertakwalah kalian, sungguhnya dalam takwa itu ada rizki, dalam takwa itu ada kebahagiaan, dalam takwa itu ada hal-hal yang dapat melegakan kita dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, di sini saya mencoba ya untuk memberikan ilustrasi tentang bagaimana takwa itu lebih unggul ketimbang kualitas orang yang beriman. Ya, matematika takwa di sini kita bahas di surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghaznahum bima kanu yaksibun. Di dalam surat Al-A'raf ini Allah menerangkan tentang 3 kualitas manusia. Ya, yang pertama adalah orang-orang bertakwa atau dikatakan wattaqau, apabila kalian bertakwa. Dan kedua, amanu, apabila kalian cuma sekedar beriman saja. Dan yang ketiga, kadzabu, dan apabila kalian sebagai orang-orang yang kadzab, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mari kita lihat. Ini ada ilustrasi tentang surat Al-A'raf ayat 96 ini dalam pendekatan matematika. Pastinya orang yang bertakwa tadi dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini pastinya yang harus kita tuju. Orang yang beriman dengan orang bertakwa saja kualitasnya lebih besar orang yang bertakwa. Kita contohkan contoh ya. Misalnya kualitas orang yang bertakwa itu misalnya 40% lebih hebat. Ya, ini baru asumsi. 40% lebih hebat, kualitasnya hanya Allah karena yang tahu. Katakanlah kita asumsikan 40% lebih hebat orang yang bertakwa, ya, dari orang yang beriman, bukan dari orang yang kadzab, ya, yang beriman. Kita lihat. Katakanlah dalam suatu negeri, kata tadi di situ di surah Al-A'raf, dalam suatu negeri apabila penduduk negeri tersebut bertakwa dan amanu wattaqau. Nah ya, bertakwa, katakanlah ada 100 juta orang. Ya, kita asumsikan ada 100 juta orang, 30 jutanya, ya, 30 jutanya katakanlah kita asumsikan ini orang yang bertakwa. Apa itu kualitas bertakwa? Orang yang mengerjakan amal soleh, amal sunnah, ya, dia bertakwa, meninggalkan seluruh apa yang menjadi larangan, ya, dan mengerjakan hal-hal yang memang menjadi kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan sunnah. Tetapi kalau orang yang beriman terkadang masih sedikit-sedikit mengerjakan dosa kecil, tapi bertobat kembali, dosa kecil bertobat kembali dan sebagainya. Tetapi, nah, kalau orang yang kazzabu, orang-orang yang betul-betul mendustakan ayat Allah secara lisan, secara perbuatan maupun secara hal-hal lain, ya, mendustakan, bahkan menjadi perongrong utama dari penerapan syariat Islam di muka bumi. Nah, untuk itu lihat, katakanlah ada 30 juta orang dalam satu negeri, 100 juta katakanlah penduduknya, 30 juta orang yang beriman. Nah, tadi kualitas orang yang beriman berbanding 40%, kualitas orang bertakwa berbanding 40% ketimbang orang yang beriman. Ya, katakanlah di sini orang yang beriman 100 nilainya, tetapi orang yang bertakwa ditambah 40% menjadi 140. Menjadi 140% maksudnya. Kita hitung. 30 juta orang yang bertakwa. Nah, dikali 140% sama saja rizkinya, rizki 42 juta orang. Masya Allah, subhanallah, ya. 30 juta orang Allah berikan, katanya di surat Al-A'raf, barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkahan. Rezeki itu bukan hanya harta, tetapi ketenangan, keharmonisan, ya, dan lain sebagainya. Ya, panennya tidak banyak terkena terkena tsunami, panennya tidak terkena limbah, panennya tidak terkena cuaca buruk, hama dan sebagainya dan lain sebagainya. Intinya Allah kasih keberkahan dari langit dan bumi, ya.
Lihat, 30 juta rezeki 30 juta orang Allah berikan dalam satu kali rezeki untuk 42 juta orang. Kebayang ya, kalau gaji seseorang misalnya 30 juta, kualitas orang bertakwa menjadi gajinya 42 kali ya, ketimbang 30 orang yang ada. Atau 30 juta orang ya, rezekinya Allah lipat gandakan menjadi rezeki 42 juta orang. Nah, sekarang lihat orang yang amanu, hanya sekedar amanu ya, tetapi masih terkadang mengerjakan hal-hal yang dilarang, tetapi dia kembali bertaubat. Begitupun terus begitu dan lagi seperti. Allah Maha Adil. Tetap diberikan rezeki, tetapi apa adanya. Rezeki hanya satu orang. Rezeki satu orang. Jadi kalau ada 60 juta orang, ya, 60 juta orang, rezekinya Allah berikan hanya untuk 60 juta orang itu sendiri. Ya. Begitupun lihat yang terakhir, orang yang kadzabu, orang yang mendustakan, orang yang merugikan sebenarnya, orang yang sangat-sangat dibenci oleh Allah dan para malaikat adalah orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Lihat, hanya padahal minoritas misalnya, minoritas hanya 10 juta dari total 100 juta orang, ya. Lihat, apa yang menjadi dampaknya? Kualitasnya hanya 50%. Atau kualitasnya hanya menghasilkan setengah dari rezeki. Allah tetap memberikan rezeki karena beliau, Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha rahman. Begitu banyak pun dosa mereka, Allah tetap kasih rezeki. Tetapi rezekinya tidak akan membawa keberkahan. Bahkan membawa tadi ketidakberkahan kepada apa yang ada dalam seisi negeri itu. Ya, lihat, 10 juta orang, rezekinya hanya menjadi rezeki 5 juta orang. Nah, coba kita jumlahkan. Kalau 100 juta orang kita jumlahkan, ada orang bertakwa 30 juta orang, ada orang beriman 60 juta orang, ada orang yang kadzab. Ini nggak mungkin nggak ada, setiap negeri pasti ada orang kadzab, 10 juta orang. Ya, rezekinya berubah menjadi 42 juta orang karena banyaknya orang yang bertakwa. Rezekinya tetap menjadi 60 juta orang karena tetap orang yang berimannya, amanunya, ya, yang berimannya tetap ada, menjadi tetap 60 juta orang, tetapi dikurangi total 10 juta orang-orang kadzab, ya, rezekinya berkurang menjadi 5 juta orang, tetap negeri ini menjadi rezeki yang berkah. 100 juta orang rezekinya Allah berikan 107 juta orang. Berlebih. Ini yang dinamakan berkah, keberkahan. Ya. Jadi ini matematika yang mudah sebetulnya apabila kita yakin bahwa ketika kita bertakwa maka Allah kasih banyak hal, ya. Di ayat-ayat lain Allah bahas tentang bagaimana berikan kemudahan dalam rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah pecahkan segala permasalahannya, itu juga rezeki dan sebagainya. Nah, sekarang ilustrasinya kita rubah, ya. Kalau yang bertakwanya lebih kecil, ya, berbanding orang yang kadzab. Kita tukar ya tempatnya. Ini menjadi 10 juta orang dan ini menjadi 30 juta orang. Nah, ini berubah menjadi 14 juta, rezeki 14 juta orang, ya. Dan ini rezeki menjadi 30 juta orang, menjadi rezeki 15 setengahnya. 30 juta dibagi setengahnya 50% menjadi 15 juta. Dan negeri ini menjadi negeri yang merugi. Ya. Rezekinya menjadi 14 ditambah 15, 29. Ya. 29 tambah 60. Jadi berapa? 89. Betul ya? 60 tambah 29, 89. Orang 100 juta, rezekinya hanya 89. Berkahnya hilang. Karena banyaknya orang yang kadzab. Maka dari itu, kita terus menghadirkan dakwah agar orang-orang kadzab ini bisa minimal masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang beriman dulu.
mustahil dia langsung lompat ya menjadi orang bertakwa. Tidak. Minimal orang-orang yang kadzab ini kita sadarkan atas kesalahan mereka untuk bisa beriman. Ya. Ketika ini bisa naik ke sini, maka komposisi 30 juta orang yang kadzab ini juga akan mempengaruhi komposisi keberkahan dalam sebuah negeri. Maka dari itu, pemirsa Rumah Quran TV yang berbahagia, kerja dakwah adalah kerja yang sangat efisien. Kerja dakwah adalah kerja yang sangat efektif untuk memberikan keberkahan dalam sebuah proses apapun. Apakah itu dalam proses kita menghadirkan keberkahan dalam rumah tangga, dalam sebuah organisasi, maupun dalam setiap langkah kita untuk memperbaiki negeri ini pula. Untuk itu, inilah yang bisa saya sampaikan terkait matematika takwa. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah iman, penambah keyakinan, dan terus kita bukan hanya sekedar yakin, tetapi terus bergerak untuk memperbaiki negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.